Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 6 Mei tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Matius pasal 11 ayat 25-30 dan yang kedua Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ke 10. Ayat Nats terdapat pada Yeremia 31 ayat 9 berbunyi, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi Bapa Israel. Dan yang kedua, Ibrani 5 ayat 7 berbunyi, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Renungan berjudul, Menangislah bersama Tuhan Yesus. Hidup tanpa masalah adalah suatu hal yang sangat mustahil dialami oleh manusia selama hidup di dunia ini. Masing-masing orang pun memiliki cara masing-masing dalam meresponi setiap masalah dan pergumulan yang terjadi. Ada sebagian orang yang meresponi masalah dengan tenang. Tidak jarang juga ada sebagian orang yang meresponi masalah dengan ekspresi menangis karena saking tidak kuatnya menanggung masalah yang sedang dihadapi. Namun sayangnya ekspresi menangis seringkali dianggap sebagai titik tumpu kelemahan seseorang. Tidak sedikit orang menganggap bahwa menangis sama dengan lemah. Sehingga ada banyak orang yang mengajar kepada anak mereka bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis dengan tujuan ia akan tumbuh menjadi seorang lelaki yang tangguh. Banyak orang berpikir bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Karena itu, ketika menghadapi masalah, orang sering memilih menahan air mata dan berpura-pura kuat. Alkitab justru menunjukkan hal yang berbeda dalam Yeremia 31 ayat 9. Tuhan berkata bahwa umatnya datang dengan menangis, tetapi Tuhan tidak menolak mereka. Justru Tuhan menuntun mereka, memimpin mereka ke tempat yang penuh air kehidupan. Tangisan di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan jalan untuk kembali kepadanya. Hal yang sama kita lihat dalam kehidupan Yesus. Dalam Ibrani 5 ayat 7, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa dengan ratap tangis. Ia mencurahkan pergumulannya dengan jujur. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan mendengar doanya. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Tuhan tidak hanya mendengar doa yang indah, tetapi juga doa yang penuh air mata. Kadang kita tidak punya kata-kata yang tepat untuk berdoa, yang ada hanya kesedihan, ketakutan, dan tangisan. Tetapi bagi Tuhan, tangisan itu pun adalah doa. Jika hari ini kita sedang bergumul, jangan menjauh dari Tuhan, jangan merasa harus selalu kuat, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Bahkan jika yang keluar hanya air mata, Tuhan tetap mendengar. Tuhan adalah Bapa yang menuntun anak-anaknya. Ia tidak menolak tangisan kita. Menangis itu bukan dosa. Kalau dosa, buat apa Tuhan Allah anugerahkan air mata kepada manusia? Justru melalui tangisan itu, Tuhan menuntun kita kembali kepadanya dan memberi kekuatan yang baru. Maka menangislah bersama Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan mengubahkan tangisan kita menjadi tari-tarian atas penyertaan yang selalu Tuhan Yesus nyatakan bagi kita. Doa, Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan dalam hidup kami. Ajari kami datang kepadamu dengan jujur, bahkan ketika kami hanya bisa menangis. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami, amin. Ditulis oleh Pendeta Debre Seilatu. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera, terima kasih.